Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama ya. Pilih yang kaya harta atau kaya pahala. Jadi sampai sini sudah bisa menentukan pilihan belum? Mau yang kaya harta atau kaya pahala? Udah apa? Udah terlanjur. Udah terlanjur pilih suami katanya. Jadi jangan nanya-nanya ibu-ibu Nggak yang ada boleh di ya. sini. Sony nanya, pilih yang ada harta atau kaya pahala? Apa kata ibu yang pojok? Udah lewat. Baik, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik, jamaah ada di studio, yang ada di rumah juga, kita siapkan hati kita ya. Kita siapkan pikiran kita akan masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz.
pilih apakah kaya harta atau kaya pahala nih. Yang mana dulu Bu? Harta atau pahala Bu? Masih bingung. Masih bingung ya. Harta atau pahala? Tentu kalau kepengen mah kepengen dua-duanya Ibu ya. Udah soleh, kaya, baik hatinya, anak orang kaya ya Bu ya. Asetnya Sasat, banyak. maaf ya. Kata ibu ini udah terlanjur. Untuk anak-anaknya Ustadz ya. Kita pengennya mah semua ya Bu ya. Untuk mantu kita ya Bu ya. Nah, apa yang harus kita pilih duluan? Tetap agamanya. Agamanya. Ya. Kalau belum kaya, tadi kita sudah belajar. Yang penting calonnya ini mau usaha Bu. Mau bekerja. Yang repot udah nggak kaya, nggak mau usaha, kerjanya tidur, males-malesan. Iya itu nggak. Kalau seperti itu tentu jangan dipilih. Tapi kalau agamanya bagus, yang lain akan mengikuti. Kalau kita mementingkan akhirat, maka dunia juga akan ikut. Tapi kalau kita ngejarnya dunia, dunia belum tentu didapat, akhirat pun pasti terlewat. Dan kita harus selalu positive thinking, husnuzon kepada Allah. Bukankah pernah ada kisah Hafsah binti Umar bin Khattab ya, saat menjanda di usia muda, lalu Umar sang ayah bingung, panik, ingin mencari suami untuk anaknya, lalu ditawarkanlah anaknya ini kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diam, tidak menjawab, ditolak. Lalu Umar datang kepada Utsman, Utsman pun diam, tidak mau menjawab. Lalu Umar curhat sama Rasul, wahai Rasul, saya sedih sekali anak saya Hafsah tidak mau atau didiamkan oleh Abu Bakar dan Utsman. Lalu apa kata Nabi? Tenang, insya Allah anakmu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Bayangkan. Dan siapa yang lebih mulia, yang lebih baik dibandingkan kedua sahabat tadi? Rasulullah. Dan Rasul katakan, Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan menikahlah Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah, Ummu Kalsum. Dan Hafsah menikah dengan Rasulullah. Bayangkan, jadi Allah selalu mengganti kesabaran kita semua ibu-ibu. Jika memilihnya karena Allah, maka Allah akan pilihkan yang terbaik. Jangan pernah takut ya Ustaz. Jangan pernah takut untuk Terima kasih Ustaz. memilih karena Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz, Masya Allah. Allah aja dicintai, agama diperjuangkan, apalagi kamu. Ya Allah, udah terlanjur. Masih lucu aja. Ada tayangan lagi nih. Setoran surat ke calon mertua. Kita lihat tayangannya. Betul. Masya Allah, dites dulu ya Bunda ya. Tapi Bunda, banyak loh bagi sebagian orang yang takut milih orang yang kaya pahala tuh karena takut nanti kayak dilarang-larang gitu. Kayak dikit-dikit bawa-bawa dalil. Dikit, jadi kayak hidupnya tuh kayak ketat banget gitu. Kayak orang mikirnya Banyak aturan. banyak aturan gitu. Iya. Itu gimana ya Bunda? Baik Mas Roni, Silakan Bunda Tuti. mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Kak Asad dan guru kami di rumah. Masya Allah, Bunda yang tercinta ingin gak punya menantu yang bisa nanti memimpin anak-anak kita? Mau gak jadi imam yang baik? Banyak harta tapi tidak sholat, mau tidak? Banyak harta tapi galak, mau tidak? Tidak begitu banyak harta tetapi rajin sholatnya, mau? Tidak begitu banyak harta tapi rajin baca Al-Qur'annya, mau? Tidak begitu banyak harta tapi santun, mau? Tidak banyak harta tapi memuliakan orang tua, mau yang mana? Mau semuanya. Hari Ibu, secara kita manusiawi ingin punya menantu yang 3T. Apa tuh 3T? Apa tuh? Tajir, takwa, tampan. Masya Allah. Pengen gak punya menantu tajir, tampan, takwa? Ada Mau. di tengah-tengah kita. Ini nih. Masya Allah. Ustadz Asad ini kan tajir, tampan, takwa. masa kata saya Ustadz Maulana? Alhamdulillah. Cuma dengerin Bunda. Ini juga sama. Dia boleh tampan, tajir, Takwa. Iya. Tapi dia sudah punya orang. Iya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu jangan takut. Kalau punya menantu yang misalkan kita ini gimana ya punya anaknya jarang sholat. Nih ada menantu ibu, saya mau melamar putri ibu. Dilihat backgroundnya, coba bisa baca Quran? Bisa, tadi kan tanyanya dites ya baca Qurannya ya.
Nah dipilihlah, ayo mau yang mana ya Allah, sholat istikharah. Kalau sudah sholat istikharah akan ada jawaban dari Allah. Kenapa? Karena ibu-ibu anak kita jangan sampai takut. Orang yang berilmu memiliki kemampuan mengetahui ilmu agamanya baik, membaca Al-Qurannya baik, misalkan ya Bu ya, rajin sholatnya tapi ibarat kata anak kita yang takut, nanti ada dalil. Enggak gitu, justru dengan nilai spiritual yang tinggi akan bisa membimbing istrinya. Kenapa? Orang yang fokus kepada akhirat, dia akan memiliki hati yang lembut, bijaksana, bijaksini, bijaksono. Betul tidak? Tidak mentang-mentang tinggi ilmunya, ngatur sono, jangan begitu, jangan begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Kan ada pembicaraan sebelum menikah. Jadi kita ada kesepakatan sebelum menikah. Bolehkah kalau saya ke masjid? Makanya bolehkah saya ke sini? Bolehkah? Mana kita diskusikan sebelum menikah. Jadi jangan takut dilarang karena dalil ya. Jangan, iya. Masya Allah, Begitu Bunda ya, Kak terima Sani ya. kasih. Sama-sama. Tepuk tangannya dong untuk Bunda Tuti, Masya Allah, tabarakallah. Semakin yakin dengan pilihannya, yang di rumah gimana? Nanti kita lanjut ya, sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk nanya lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini aja deh. Assalamualaikum Ustadz Asad. Oh langsung. Kayak Orang Sabar. Orang Jepara itu kalau ngomongnya langsung ya. Iya, saya ngajak loh padahal dari, ini udah 2 kali loh. Nama ibu siapa dulu? Nama saya Farah dari Farah. Majelis Taklim Nurul Iman Mayong Jepara. Ya, Farah. Ya, jadi Ustadz bukannya sebagai wanita kalau memilih laki-laki yang kaya harta itu nanti bisa beramal dengan hartanya dan jadi kaya pahala. Kan jadi wanita harus realistis katanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Duduk ya Bu. Terima kasih. Mic-nya boleh saya minta. Terima kasih. Baik, apa yang harus diprioritaskan ya? Kayak harta atau kayak pahala? Kan karena katanya kalau kita punya banyak harta, kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa pakai uangnya untuk umroh, uangnya untuk bangun masjid. Sehingga kita cari laki-laki yang sebisa mungkin kaya harta. Ya. Iya, kalau laki-lakinya ada, Bu. Kalau laki-lakinya ada. Realistis boleh, tentu realistis boleh. Tapi yang namanya jodoh itu kan yang mau menjadikan kita pasangannya, Bu. Betul nggak? Kalau nggak jodoh ya nggak akan jadi pasangannya gitu. Jadi memang yang penting yang pertama tadi, 5 liha, betul, kekayaannya. Kita lihat nih, ini orang kaya raya nggak? Karena memang semua butuh uang. Betul ya Bu ya? Makan, jalan-jalan, healing, belanja. Siapa yang suka belanja di sini? Semuanya. Belanja pakai uang apa pakai daun? Pakai uang. Nah, jadi itu yang pertama. Tapi kan tadi sudah dijelaskan juga, yang paling penting tuh apa? Agamanya, ya. Kecantikan, ketampanan, harta, keturunan, itu semua nilainya 0. Tapi agama nilainya 1. Kalau hanya ganteng tapi nggak ada agamanya, berapa nilainya? 0. Hanya kaya raya, nggak ada agamanya, berapa nilainya? 0. Tapi kalau agamanya bagus, kaya raya, berapa nilainya? 10. Ya. Ini Bu udah terlanjur, soalnya jadi jawabnya salah. Udah terlanjur. Ya. Tapi udah kaya raya, agamanya bagus, ya, keturunannya baik-baik, kemudian tampan lagi Bu. Berapa nilainya Bu? 1000, ya, 3, ya, 0-nya 3. Tapi kan tidak semuanya ini kan sesuai dengan maunya kita dan tidak ada kondisi ideal hidup 100% sesuai dengan kita. Kita nggak mungkin dapat semuanya Bu. Ya jadi misalkan nih ibu dapat yang kaya tapi ya wajahnya ya biasa ya kan, atau ibu dapat yang biasa tapi ganteng banget, atau ibu dapat yang keturunannya baik-baik tapi hartanya ya so-so. Nah tapi bagaimana solusinya tadi?
kita niatkan semuanya karena Allah. Karena apa yang diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah dan ibadahnya akan berpahala. Masya Allah, nanti dapat semuanya deh. Amin. Terima kasih Terima Ustaz. kasih. Terjawab? Alhamdulillah. Langsung aja mau nanya lagi, boleh angkat tangannya. Terus saya yang pilih deh. Ayo ikut saya. Sini. Nih, lihat nih. Jangan pilih ibu ini, terlanjur. Iya benar. Kalau ini enggak nih, Ayo ibu, sini bu, sini bu. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu? Nama saya Asparida dari Majelis Taklim Kelurahan Umbansari, Kecamatan Lumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Wih, tepuk tangannya dong. Saya nggak salah pilih. Mau nanya sama siapa ibu? Saya bertanya sama Ustadz Maulana. Oke. Maaf ya bu, ibu ternyata. Jatuh. Ustadz, Iya. setelah kita menikah, setelah kita berjodoh. Setelah kita menikah. Setelah kita berjodoh dengan seorang. Setelah seorang berjodoh. Ibu ngomong, Iya. setelah kita menikah. Nanti Nikah sama dipotong Ustadz, ini. iya. Setelah berjodoh dengan seorang yang kaya pahala, Ya. tapi setelah itu sulit kehidupan. Sulit hidupnya. Hidupnya sulit terus. Apa yang salah Ustadz? Apa yang salah? Apa yang salah? Oke, Baik. bagus pertanyaannya. Bagus ya. Saya nggak salah pilih kan Ustadz? Ambigu. Saya nggak salah pilih kan? Saya nggak salah pilih kan? Oke, tepuk tangannya dong. Ibu boleh kembali lagi duduk. Kita dengarkan tausiah dari Ustadz Tapi Maulana. mainnya dikembaliin. Iya, Masya Allah. Silakan Bu. Makasih banyak Sani, Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Sasat dan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa hari ini. Betul-betul Islam itu indah mengangkat gimana pernikahan itu ibadah. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jangan salah paham yang lagi nonton di rumah termasuk yang di sini. Sampai-sampai ada yang bilang, udah terlanjur. Itu ya. Jadikanlah pernikahan ini adalah ibadah. Persoalan cukup atau kayanya atau gimana, yang penting kita pilihkan agama. Dasar pernikahan itu adalah agama. Kenapa? Karena dasar ketika agama dijadikan dasar akan melahirkan dua. Apa? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Bahagia dan berkah. Orang menikah karena agama melahirkan berkah dan bahagia. Gimana cara memilihnya Ustadz? Karena agamanya, apanya mau dilihat? Ada dua penilaian. Untuk memilih karena agama, dua penilaian. Satu, lihat ibadahnya. Dua, lihat akhlaknya. Karena bisa jadi bagus ibadahnya, akhlaknya kurang. Malas. Wes. Jangan sampai dia, rajin ibadah, suka ngaji, tapi malas kerja. Berarti akhlaknya kurang. Jadi penilaian memilihkan agama dilihat dari dua hal. Apa Bu? Ibadahnya dan akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah aman itu. Tidak kurang apa-apa. Karena ketika engkau memilih agama, maka akan mendapatkan 5 hal. 1, Allah akan berikan janjinya. Aku yang urus kamu. Kalau kau urus agamaku, aku yang urus duniamu. Yang kedua, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Bagi orang yang memilihkan agama dicukupkan kekurangannya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wala haula wala quwata. Yang ketiga, jadi yang pertama janji Allah, yang kedua dicukupkan, yang ketiga akan senantiasa kebersamaan. Orang karena memilih agama, maka dikasih hadiah oleh Allah. Dia tidak akan ditinggal. Kalau tanggal baru kan ibu begini. Tanggal baru kan lagunya begini. Tala'al badaru alaina. Karena gajian. Pertengahan bulan, salatullah, salamullah. Masih aman uangnya. Apa? Nanti akhir bulan, astagfirullah. Relate ya. Dua lagi nih. Dua lagi. Mendapatkan kesabaran dan mendapatkan keimanan.
Masya Allah, tepuk tangannya dong. Yakinlah akan janji Allah, Allah cukupkan aja ya Ustaz ya. Masya Kalau kau Allah. milih perempuan itu karena agamanya, insya Allah akan cukup. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Tanggal baru, tanggal tua sama aja. Hati-hati bu, ibu yang mendengar. Jangan pernah meninggalkan suami. Marah sama suami di tanggal tua. Hah, kenapa? Karena sesungguhnya tanggal tua sudah dekat tanggal baru. Oh, ntar gak dikasih ya. Terjawab Ibu, Alhamdulillah. Jangan kemana-mana jamaah, kita lanjutkan nanti ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.